GPI adalah satu organisasi ya betul-betul yang disetujui oleh Tuhan, namanya Gereja Pentakosta Indonesia, dan itu dimulai tahun 45 dan mungkin dapat izin tahun 1948, yang dipimpin oleh seorang pendeta yang diberi Tuhan kuasa yang namanya Pendeta Renatus Siburian. Nah, itulah dulu pendeta kami. Dan itulah GPI ini yang boleh membawa orang banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dan yang selalu menerima mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Kalau kira-kira gereja GPI mula-mula yang bernama dia adalah tahun 45, tahun 48 baru dapat izin. Tapi tahun 38 sudah dirintis oleh Bapak pendeta itu pindah-pindah daerah di seluruh Sumatera Utara untuk menginjil. Belum, bukan. Dan itulah pimpinan gitu pada saat waktu itu kan ya. Dan dialah pimpinan terus dengan mengalami banyak persoalan dan tantangan dari pemerintah negara ini pada saat itu. 38, 39 sampai tahun 45 baru mengadakan satu rapat namanya sinode kecil. Tahun 48 keluarlah izinnya Gereja Pentakosta Indonesia. Kondisi masyarakat pada masa itu sesuai dengan perkembangan yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia sampai saat ini memang sangat luar biasa, masalah, mujizat dan sukacita yang sangat luar biasa. Kalau dipertimbangkan sukacita yang ada sekarang, masih mampu keadaan sekarang mempertimbangkan sesuatu untuk mengganjal sukacita. Tapi kalau waktu itu apapun ceritanya yang terdapat ganjalan di depan, baik masalah keuangan, baik masalah perjalanan jauhnya 10-20 km, orang selalu tertarik oleh karena mujizat. Dengan bukti mujizat ini yang terjadi, sukacita yang sangat luar biasa. Memang semua orang selalu suka apabila diadakan KKR. Sangat ribuan orang pun pernah terjadi, paling sedikit 500 orang asal ada KKR yang dipimpin oleh Pendeta R. Siburian. Nah, itulah hebatnya waktu itu tanggapan masyarakat untuk mau mendekatkan diri kepada Gereja Pentakosta Indonesia. Bahkan pada waktu itu banyak rela memberikan tanah, banyak rela membangun gereja, karena pendeta ini sebagai ketua tidak membawa uang dari mana-mana, tidak membawa misi dari mana-mana, keuangan untuk membangun gereja. Tetapi keimanan orang pada waktu itu berani memberikan tanahnya, rela memberikan tanahnya, rela memberikan hartanya untuk menjadi membangun gereja pada waktu itu. Itulah makanya ada gereja di beberapa daerah, khususnya di Tapanuli Utara pada waktu itu. Yang saya alami memang kata bapak saya, orang tua saya lahir 1951. Jadi saya berumur 5 tahun sudah ikut-ikutan. Bahkan sudah ikut digendong oleh bapak ketua ini kadang-kadang di pangku dan harus duduk di sampingnya. Bapak ketua itu siapa? Pendeta Renatus Siburian. Karena dialah di situ pendeta. Memang sudah ada pendeta yang saya kenal beberapa orang pada waktu itu namanya, yaitu pendeta Raja R.O. Siringo-ringo, pendeta Lubar Raja. Orang tua saya belum pendeta, masih si tua. Baru pendeta Raja Guguk. Sudah ada pendeta-pendeta yang di Samosir yang mengikuti bapak ketua ini, Rep Evangelis Siburian ini, pada waktu itu mengikuti perjalanannya di mana-mana dan sering di rumah orang tua saya. Di situ kejadian, dan di daerah negeri Simbolon itu sering membuat acara besar karena di sana gereja sudah dibangun dan sudah ada 40 sampai 50 kakak. Jadi sekitarnya pula Atoguan, Palipi, Nainggolan baru kumpul di Simbolon itu. Bah,
udah ribuan orang. Dan saya tetap seolah-olah mengikuti dan melihat keadaan itu. Dan pada waktu itu, kalau ada orang sakit, pada umumnya penyakit pada waktu itu bukan seperti penyakit berasa sekarang. Ada diabetes dan lain-lain. Di situ kesurupan. Di situ adalah yang lain-lain, penyakit-penyakit yang aneh-aneh lah. Asal mati orang katanya begu gajang. Dengan ketemu dengan pendeta Pentakosta, berdoa dengan jemaat Pentakosta, saat itu juga minta makan. Saat itu juga sesuai didoakan dia. Tapi itulah memang hebatnya manusia ini. Karena hidup dia mungkin untuk makan, manganau. Terus gitu. Itu kejadian pada waktu itu yang kita alami dan kita lihat. Dan di sana kebijakan seorang pendeta itu dan hamba Tuhan itu sangat luar biasa. Dan pada masa itu, sesudah saya berumur 10 tahun, sangatlah susahnya orang mengambil jabatan si tua guru dan pendeta. Kenapa? Karena mesti ada kesaksian dulu, paling sedikit dibawa dia kesaksiannya. Kapan dia bertemu dengan Yesus, bagaimana pengenalannya dengan Roh Kudus, bagaimana cara dia hidup di dalam hidupnya, barulah diterima menjadi pengerja. Yang ada waktu itu perhubas, baru si tua, guru Injil, baru pendeta. Jadi semua amit-amit dan hati-hati untuk berjalan. Tetapi kalau pengertian masyarakat, karena melihat bukti, kalau ada huta perbeguan pada waktu itu, datang Pentakosta berdoa ke sana dan tidak takut-takutnya. Seorang banyak menonton, yang menonton itu juga yang jadi masuk menjadi jemaat. Nah, itulah keadaan tanggapan masyarakat pada waktu itu. Wah, betul-betul sangat heboh. Dan bahkan saya sekarang sudah berumur 70 tahun. Bayangkan aja kalau aku umur 10 tahun waktu itu saya ingat. Berarti udah berapa puluh tahun yang lalu itu. Pendeta-pendeta yang berkhotbah dan pelayanannya pada waktu itu, boleh saya ceritakan sekarang khotbah sipolan seperti ini. Khotbah sipolan seperti ini. Khotbah sipolan seperti ini. Kenapa? Singkat, padat, membawa orang. Dan setiap orang berdiri, pendeta itu berdiri, mata orang semua yang ada di situ tertuju dan siap untuk mendengar. Apapun yang terjadi pada saat itu, tidak ada yang peduli dengan keadaan apapun. Artinya singkat cerita seperti sekarang, penderitaan apapun di dalam hidupnya pada masa itu akan tinggal dengan sukacita yang ketemu dengan seorang pengkhotbah. Kalau Bapak Pendeta Siburian dari dulu Sanggul khotbah, ada khotbahnya yang sangat luar biasa. Ada Pendeta Sihombing, ada pendeta yang luar biasa lah. Artinya khotbah pun 2 orang. Tidak banyak-banyak, tapi tanggapan orang antusiasnya sampai pulang dia, boleh dia membawa firman ini pulang gitu. Kalau tantangan yang paling berat adalah kepada orang yang tidak beragama pada waktu itu, masih percaya kepada berhala, masih percaya kepada berhala, kepada begu-begu, ini masih menggoda semua. Masih menggoda, melarang. Bahkan tantangan lagi ada dari pemerintahan. Tantangan dari pemerintahan waktu itu ada bahwa seolah-olah tidak bisa beribadah. Jangan dimasukkan lagi orang itu ke adat istiadat, karena sudah lain itu, bertepuk tangan dan nangis-nangis. Ini tantangan yang paling sulit. Tetapi karena orang disuruh nangis pun bukan disuruh. Memang karena khotbah ini bisa tertarik dia jadi menangis untuk mengingat kebaikan Yesus itu. Kebaikan Yesus yang didengarkan orang sampai berkorban hanyalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan telinga orang pada waktu itu mendengarin dan hatinya pun mau. Ya kan, khotbah makin serius lah. Tapi kalau tantangan yang paling banyak itulah yang saya bilang bahwa di sana masih apa namanya tadi, berhala, begu datu-datu, masih banyak waktu itu yang tidak berkeinginan bahwa ini datang. Ini berkelompok dengan sangat sulit dibicarakan tanggapan GPI. Kalau tanggapan GPI adalah karena berdirinya dari kesederhanaan, cara pertimbangannya untuk itu pun kesederhanaan juga.
Bahkan seolah-olah di dalam sinode itu, dalam rapat itu dikatakan, lihatlah yang terbaik di daerahmu. Jadi bukan jadi satu prinsip masalah tantangan ini, masalah ulos, masalah yang lain. Kalau ada pun dari GPI, Gereja Pentakosta Indonesia, yang seolah-olah risih memakai ulos dengan adat istiadat, ini seolah-olah tidak mengganggu kepada organisasi. Kalau ada pun yang tidak, kalau ada yang iya, tidak mengganggu kepada organisasi. Karena organisasi itu adalah organisasi kekeluargaan dan sukacita. Itu yang di dalamnya, bukan tergantung kepada aturan adat istiadat tadi. Kalau dalam pribadi saya adalah seperti yang kita bilang tadi, sebenarnya kalau menurut saya budaya itu kalau dikerjakan dengan bagus, itu bagus. Tapi kalau budaya itu dikerjakan dengan menyimpang, ya itu menyimpang. Dan itu sangat sulit itu digabungkan dengan ajaran agama GPI, dengan GPI. Kenapa? Karena ini mau diajarkan menjadi ajaran, masalah budaya dengan tidak, ini bisa merusak organisasi ini sendiri. Makanya berjalanlah dengan baik kalau memang di daerahmu seperti itu, karena kita ini ada beberapa suku. Dan GPI ini udahlah Indonesia, bahkan dunia. Jadi di mana yang cocoknya? Artinya, kalau Bapak Ketua sekarang, Epurus yang menjelaskan, tidak bisa kita samakan GPI di India dengan di Indonesia. Tidak bisa kita samakan GPI di Indonesia dengan Jerman. Kalau di sana pun salaman ciuman lagi. Mau ciuman aku nanti di Indonesia, bah, tataranmu mau. Kan ini tidak bisa dibedakan. Jadi artinya kalau saya melihat ini, standar ini, apapun ceritanya di dalam budaya, baguslah dibuat budaya itu kan gitu. Bagus dibuat. Bagus. Bukan harus budaya itu yang merusak iman. Tapi karena kalau dibawa pun nanti ke firman, aku datang bukan untuk merobohkan. Aku datang bukan untuk merusak. Apa yang ada kalian buat. Jadi kalau budaya berjalanlah budaya dengan bagus, diaturlah itu dengan bagus. Tapi agama diaturlah itu dengan bagus sesuai dengan ajaran yang ada di GPI. Di GPI. Tetapi jelasnya GPI adalah sukacita yang dirawat oleh Roh Kudus. Tidak bisa masalah, tidak. Karena masalah sekarang siapa? Kalau alat-alat yang di budaya, Batak, Gondang, Ogung, Sulim, Kasapi, dipakai di GPI sekarang. Dipakai. Jadi apa salahnya? Soalnya peralatan yang ada itu tadi didoakan dulu, baru dipakai. Nah, itu yang saya terima ajaran dan saya pahami dan saya setujui. Dan tidak bertentangan kalau menurut saya pribadi. Ya, masalah tari menari pun apa segala macam keadaan di dalam ini tidak ada masalah. Dan buktinya sekarang kur di Jakarta, apapun terjadi, kur Naposo Bulung yang ada festival udah menari habis-habisan. Dan itu Sulim, Kecapi, Gondang yang mengikutinya. Itu masa tahun ini gitu. Wah, inilah yang paling sulit. Karena pendeta pada masa itu boleh siapa? Pendeta pada masa itu ya jelasnya boleh kita bilang adalah panggilan. Jadi pendeta yang masa sekarang boleh juga kita katakan panggilan. Nanti kita melecehkan. Tetapi ini sudah menjadi kemauan. Manusianya mau jadi pendeta. Kalau dulu dia adalah panggilan supaya pendeta. Kalau sekarang berlomba-lomba mau menjadi pendeta, membuat sesuatu apa yang bisa dikerjakan di dalam halnya. Buktinya mendirikan gereja. Kan begitu? Kalau ada uangnya, ada kalimat saya dengar belakangan ini, kalau pendeta sekarang punya dulu baru pendeta. Punya uang dulu baru pendeta. Ini istilah sekarang. Tapi kalau dulu tidak membawa apa-apa, Bapak Pendeta Renatus R. Siburian meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua, bahkan rumah dan apapun seolah-olah tidak ada, hanya memberitakan Injil. Benar-benar dibawa oleh Roh Kudus. Dan itulah sampai beberapa saat, keturunan beberapa tahun ini masih terjadi. Kalau yang sekarang mungkin karena zaman dan karena situasi yang ada, itulah mungkin membuat pendeta-pendeta sekarang ada dulu uangnya, punya dulu baru pendeta.
bangun gereja, baru pendeta. Itu kan udah kemauan sendiri. Gitu. Tentu di dalam pelayanan itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Di dalam cara hidupnya pun ada perbedaan. Yang kita tahu bahwa dulunya ada abang beradik, Bapak Pendeta Renatus Siburian, abangnya adalah Pendeta Lukas Siburian. Jadi kejadian yang ada di sana pada waktu itu, mungkin mereka berbeda pendapat. Kalau tidak mau ingin sama-sama maju, Bapak Pendeta R. Siburian, Renatus Siburian membuka Gereja Pentakosta Indonesia. Tinggallah nama yang ada di dalam abangnya Gereja Pentakosta. Indonesianya tidak ada. Udah terjadi dua. Dari sini terjadilah pula perbedaan-perbedaan pendapat di mana-mana untuk ingin membuka satu gereja. Keluarlah GPDI besar. D besar. Sesudah itu terjadi itu yang dipimpin oleh orang luar negeri juga. Bapak Pendeta Evangelis Giring namanya. Kalau dipanggil gereja Giring, Giring. Itulah itu. Tetapi keluar pula lah dari situ lagi, mungkin dengan sukacita untuk perkembangan, keluarlah GPDI kecil. GPI sudah ada? Sudah, menurut tahunnya sudah ada. Menurut tahunnya sudah ada. Tahun berapa ini berdiri, tahun berapa berdiri. Karena GPDI kecil baru di dalam umur kita ini. Pendeta Wakari yang bukanya keluar dari Giring gitu. Giring sudah ada pun kita aku sudah ada. Ya cuma terus dapat lahan lain dah itu kan gitu. Dapat lahan terus yang bagus sana, dapat lahan di sana gitu. Jadi itulah yang perpecahan-perpecahan yang ada. Dan sampai sekarang masalah perpecahan bukan menjadi persoalan. Kalau di gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah dianggap menjadi satu perkembangan. Karena kenyataannya bukan gaduh sampai sekarang. Sudah pisah, baru satu ibadah. Udah rukun lagi. Kayak gitu, bukan separah yang lain gitulah kira-kira. Itu tidak bisa kita pastikan satu tubuh karena waktu itu tubuh belum ada. Belum ada, masih rusak kalau dibuat oleh pemerintah zaman dahulu. Yang Jepang lah, yang Belanda lah, yang siapa lah yang duluan orang ini, yang risih untuk melihat keadaan pelayanan ini masih seperti itu dengan jujur. Keadaannya. Jadi kalau apapun yang tertulis yang dituliskan oleh orang bukan seindah yang dituliskannya itu kejadian itu enggak. Maksudnya pindahlah penginjilan ini, membuat gereja lah di Brastagi, membuat gereja belum tentu terjadi seperti itu. Kalau ibadah di situ dianggap itu gereja bisa saja. Terus kapan mau bikin gerejanya? Terus dari mana dananya? Kan begitu. Tetapi dengan indahnya tulisan bukan seindah itu pelaksanaannya begitu. Jadi kalau ada kesatuan tadi pun organisasi tadi belum. Apalagi pemerintah tidak mengizinkan waktu itu. Barulah ada pemerintahan sekarang mengatakan bebas membuka organisasi. Tetapi buka organisasi ini pun organisasi apa dia? Barulah ada ceritanya terdaftar, tercatat, baru terdaftar, baru berizin. 3 itu. Ada di Indonesia? Bukan. Yang saya tahu bukan. Karena ada orang Surabaya langsung tumbuh di sana dipakai Tuhan, membuka sama dengan yang seperti di sini. Nama apapun dia saya nggak tahu pada waktu itu. Ada pula. Tapi pada umumnya di Surabaya lah yang apa itu, yang pas itu. Dan ini terus sekolah juga ke Amerika, ke luar negeri lah, ke luar negeri dari mana? Orang ini langsung membuka seperti itu. Di sini pun ada membuka seperti itu gitu. Jadi artinya bukan satu orang ini dulu baru buka lagi, bukan besar lagi itu dianggap. Tumbuh gitu. Tumbuh di sana, tumbuh di Tapanuli, tumbuh begitu kira-kira. Kalau memang di Indonesia, kalau yang saya tahu kalau pertama itu adalah Pendeta Renatus Siburian. Itu yang saya tahu. Tapi informasi selanjutnya ada pula lagi timbul di sana tanpa dari sini gitu. Ada timbul. Tanpa ada hubungan atau
tanpa ada hubungan. Hubungannya yang ada pelajaranlah. Artinya di sini belajar seperti apa? Nah, dalam nama Yesus sembuh. Di sana pun dalam nama Yesus sembuh. Nah, kira-kira di situ dia. Pengajaran Roh Kudus seperti apa? Yang terjadi di kisah para rasul. Di sana pun terjadi di para. Begitu kira-kira dia. Jadi dianggap orang satu pendidikan dan satu pelajaran. Tetapi Alkitab itu sendiri, Injil itu sendiri yang mengajari bisa tumbuh di sana dan tumbuh di sana. Itu sebagian yang ada. Tetapi kalau yang ada di Sumatera Utara, makanya Sumatera Utara dulu ini, bukan di Indonesia. Yang ada di Sumatera Utara adalah Pendeta Renatus Siuria. Karena pendeta ini sebenarnya adalah yang dipakai oleh Tuhan. Jadi dengan dipakai oleh Tuhan, masalah sekolah menurut saya sangat penting. Karena keadaan pendeta sekarang sudah menghubungkan organisasi dengan pemikiran-pemikiran masyarakat yang maju, seperti apa untuk menarik mereka, untuk menginjili mereka biar mau mengikut Tuhan. Jadi perlu juga dari pendidikan. Kalau tanpa pendidikan dia, menurut saya adalah nanti hanya kuasa dari Roh Kudus, belum tentu orang bisa mau menerima. Karena banyak orang punya telinga tidak mendengar lagi. Banyak orang punya mata tidak melihat lagi. Jadi artinya mata sudah banyak yang buta, telinga pun sudah banyak yang tuli. Tapi kalau mata yang terbuka itu yang melihat itu, ya pasti apapun bisa dilihatnya. Telinga itu pun bisa juga. Jawaban yang singkatnya, kalau pendidikan jelas sangat penting, apalagi masa sekarang. Kalau saran untuk jemaat Kristen yang ada di Indonesia, dalam situasi pengalaman-pengalaman yang sudah dilihatnya dan kita lihat, apa yang terjadi sekarang ini, sangat perlu kali merombak, memperbaharui, bertobat kembali dari sikap-sikap yang selama ini. Apapun sikap yang dia buat selama ini, seperti apapun pelayanan selama ini, seperti apapun tata cara upacara selama ini, menurut saya ini perlu diperkuat dan dipertinggi dan dirombak lagi. Dengan ini dirubah dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, baru bolehlah jemaat bertanya kepada Roh Kudus dan bertanya kepada Tuhan sesudah pengertian itu ada. Tetapi kalau seperti itu aja biasanya, tetap seperti itu, menurut saya ya tetaplah seperti ini. Jadi saran saya, marilah kita bertobat yang khusus, bagaimana lebih dekat lagi, memikirkan satu tata cara upacara yang terbaik lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Saran kepada hamba-hamba Tuhan, marilah kita buktikan, mari kita buktikan situasi di dalam pelayanan kita seperti apa, supaya jangan terlalu banyak untuk memikirkan teologi dan pemikiran-pemikiran yang ada, tapi hendaklah memikirkan lebih dekat, seperti apakah pertemuannya dengan Yesus. Seperti apakah hubungannya dengan Yesus, dan apakah yang bisa disaksikan dia di dalam hidupnya sudah bertemu, dan apa kesaksian hidupnya dia sukacita yang mengikuti kekristenan itu. Barulah dia lebih mempertinggi, lebih mempertajam khotbah, penjelasan dengan jemaat yang ada. Terima kasih yang sebagai masukan dari kami kaum muda sekarang. Yang perlu dirombak sih tidak ada, cuma dibenahi ada, terutama untuk gereja kita, gereja Pentakosta Indonesia, karena kita bisa melihat sendiri sebagai gereja yang tertua di Sumatera Utara, boleh dibilang sudah lebih ketinggalan di tata ibadah dibanding dengan gereja-gereja yang sesudah dia. Mulai dari fasilitas pelayanan, terutama pelayanan musik,
apa yang manguluhon, apa itu manguluhon itu? Pembawa puji-pujian. MC. WL, worship leader. Itu salah satu yang kita lihat ada kesenjangan dari beberapa gereja yang sesudah dia. Dan kalau dari segi tata ibadah dan yang lain tidak begitu banyak yang dirubah, hanya mengikuti zaman sekarang. Kita lebih perlu untuk membenahi ini supaya bisa mengikuti atau supaya bisa mendapat jemaat-jemaat generasi milenial. Kira-kira seperti itu tanggapan dari saya. Kalau kita lihat dari generasi mula-mula, pertengahan sampai sekarang juga, memang awal dari kesederhanaan itu, dan di situ pula lah roh Tuhan itu turun. Hanya sekarang persiapan manusia itu yang untuk menerima ini, menurut saya yang kurang pas. Bagaimana kerinduannya dalam hal itu. Nah, jadi kerinduan manusia sekarang sudahlah mempunyai ilmu tersendiri, bukan lagi ketulusan di dalam sukacita itu. Karena sukacita yang sangat luar biasa lah kunci dari segalanya. Bayangkan aja persoalan apapun ada di rumahnya, persoalan apapun dalam keluarganya, persoalan apapun ada di ekonominya, semua tinggal dikalahkan oleh sukacita kalau sudah di dalam ibadah. Ini tidak bisa kita bayangkan loh, sukacita yang sangat luar biasa. Nggak bisa dipelajari. Bagaimana itu? Jadi sukacita ini, bagaimana kita supaya sukacita tadi masuk ke dalam itu? Makanya dikaitkan tadi masalah di peralatan, perlu dibenahi masalah musik, peralatan yang lengkap sekarang untuk menarik hati manusia itu bisa mengerti lebih dekat kepada tata cara dan ibadah itu, dan lebih mengerti apa artinya ibadah. Di situ dia yang sangat penting menurut saya, itu sangat penting. Kita serukan juga. Dan caranya kata ibadah tadi itu perlu diberikan saran-saran kepada umat dan kepada jemaat, apalagi di Gereja Pentakosta Indonesia. Tepuk tangan yang benar, bernyanyi yang benar, berdoa yang seadanya yang benar. Janganlah kita itu tepuk tangan yang berpura-pura, janganlah bernyanyi yang berpura-pura, janganlah berdoa yang berpura-pura asal berdoa. Di situ aja kuncinya kalau menurut saya. Itu dari yang mula-mula 50 tahun yang lalu, di pertengahan sampai ini ke depan, ini seolah-olah mulai ditinggalkan sistem dan cara yang pertama itu. Kalau dulu serius mau berangkat ke gereja, orang sudah serius, sampai di gereja, di dalam pintu dia sudah berdoa, masuk hati luluh, habis-habisan bisa masuk di gereja, keluar dari situ enak, segar. Kenapa? Karena sukacita yang sangat luar biasa dari Tuhan. Kalaupun nanti kembali besoknya dan sorenya datang lagi tantangan ekonomi dan yang lain-lain tadi, ini akan dibuka lagi minggu berikutnya. Begitu kira-kira. I